berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, senang boleh kembali bersama dalam program Praise and God malam hari ini. Ada saat yang paling terbaik dalam hidup kita adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, dan saat yang terbaik juga kalau kita boleh menikmati kehadiran Tuhan di waktu-waktu yang kita jalani. Biarlah hari ini menjadi waktu yang terbaik kita menikmati hadirat Tuhan, menghampiri Dia, membawa semua beban berat kita, semua permasalahan hidup kita, karena kita tahu Bapa di surga itu Bapa yang sangat mengasihi kita. Apa adanya, kondisi apapun, kasih-Nya tidak pernah berubah kepada kita. Dia menawari kita sebuah janji yang luar biasa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh suatu janji yang luar biasa. Mari hampiri Dia dengan hati yang bersuka cita, berserah, bawa semua pergumulan hidup kita kepadanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu sempurna di dalam hidup kami. Penebusan Kristus itu penebusan yang sempurna, yang selesai. Sehingga kami tidak perlu takut dihakimi, kami tidak perlu takut ditolak oleh Allah yang Maha Kudus. Saat ini kami menghampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, membawa semua pergumulan hidup kami, semua permasalahan hidup kami. Kami sangat percaya ketika kami ada dalam hadirat-Mu, kami boleh menikmati ketenangan jiwa, kami boleh menikmati kelegaan, damai sejahtera, kekuatan, dan hikmat yang kami butuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah kami. Kami hampiri Engkau dengan korban syukur kami lewat pujian penyembahan yang keluar dari dasar hati kami. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan hidup kami Bapa. Engkaulah yang membimbing kami. Engkaulah air kehidupan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku
Puji Tuhan, saudara-saudara dalam Kristus, kita dalam posisi yang memang luar biasa karena Allah di pihak kita, Dia akan membela kita. Tetapi bukan berarti setiap apa yang kita perbuat pasti dibela oleh Allah. Kalau kita keluar dari kebenaran firman-Nya, tentu saja tidak akan dibela. Bicara tentang bela-membela nih, kadang-kadang kan kita ini kalau punya sahabat itu lebih dari saudara kandung. Lebih, termasuk di gereja pun kan juga begitu. Walaupun kita berbeda latar belakang, berbeda keluarga, tetapi saking akrabnya itu bisa kayak saudara, bahkan lebih dari saudara. Nah, persaudaraan seperti ini bisa terbentuk di mana saja itu, di gereja, di sekolah, di tempat pekerjaan, di lingkungan kita tinggal. Itu kan sesuatu yang bagus. Cuma kadang-kadang begitu dekatnya persahabatan, itu sudah kayak saudara begitu, saling melindungi, saling menolong, solidaritasnya itu kadang-kadang tidak ada batas. Bahkan kadang-kadang salah pun karena itu sudah dekat sekali, akhirnya dibela. Dan akibatnya saudara kita yang sahabat yang seperti saudara itu justru akhirnya semakin masuk dalam kesalahan yang sama. Sebelum kita sharing tentang persaudaraan yang benar dalam Kristus itu seperti apa, mungkin ada yang punya pengalaman atau dengar kisah gitu, bagaimana soal bela-membela karena sahabat dekat begini padahal salah gitu, ada nggak? Mungkin ada sih pengalaman kali ya. Mungkin saya dulu pernah ada dengar cerita ya dari teman juga nih. Jadi dulu di sekolah itu ada biasalah pertandingan futsal dan yang macam rupanya itu. Nah biasa ada kesalahan dari tim lawan dan terus temen yang support itu tuh nggak terima, saking nggak terimanya tuh marah. Nah marah dan mau ngajak ribut lawan lawan dari tim sekolahnya itu. Nah tapi nggak hanya dia sendiri, pastinya rame-rame dan itu kan walaupun bisa dibilang oke lah kita solid, kita membela diri kita membela sekolah kita, tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang bisa konflik, malah jatuhnya tuh konflik. Jadi bukan cara yang kayak damai itu gimana gitu, tapi penyelesaiannya tuh dengan cara ya yang satu kita harus berantem gitu, dan itu kan hitungannya ya salah itu perbuatannya. Iya, gitu. jadi penyelesaiannya berantem gitu ya. Iya, itu udah tahu kan. Tapi nggak lihat yang kayak ini soal atau enggak, tapi kamu berurusan dengan saya juga bawa ya, teman-teman yang lain gitu loh. Ya itu solidaritas di komunitas itu kadang-kadang seperti itu ya. Nah, kita sebagai orang Kristen apakah juga harus seperti itu? Mestinya tidak. Kita memang di dalam Kristus, kita ini kan saudara. Mestinya soal kesetiakawanan, kepedulian itu mesti nyata dalam persekutuan kita, persaudaraan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Cuma mesti dilandasi dengan prinsip-prinsip yang benar, tidak boleh menyimpang dari jalan Tuhan, tidak boleh merusak identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Harusnya kan seperti itu, supaya justru lewat persaudaraan kita ini nama Kristus dinyatakan. Karena kita ingat Tuhan Yesus sendiri kan pernah berkata, hendaklah engkau saling mengasihi. Kalau engkau saling mengasihi itu dunia akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Berarti kan sebuah persaudaraan yang sangat bagus, yang mesti dikembangkan dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi tidak boleh membela yang salah tadi, apalagi yang membela yang membayar, nggak boleh itu. Tapi kalau tadi Pak Heru berbicara tentang persaudaraan dalam Kristus gitu, sebetulnya seperti apa sih bersaudara dalam Kristus itu menurut Alkitab? Oke, kita lihat aja apa yang dikatakan firman Tuhan ya. Mungkin sebagian orang akan berkata yang penting satu gereja. Gitu. Kalau satu gereja, karena mungkin dari kecil kita keluarga Kristen, makanya kita ya udah dari kecil ya komunitas kita sesama anak-anak yang orang tuanya Kristen, orang tuanya pelayanan di gereja, gitu aja kan. Itu dalam tatanan sosial itu otomatis kalau sering ketemu kan itu jadi komunitas, apalagi udah cocok, asik nih kalau sama-sama dia gitu ya. Tetapi ingat, persaudaraan dalam Kristus tidak hanya dasarnya
hanya dari sisi kecocokan secara sosial. Ini bukan sekedar komunitas sosial semata kalau persaudaraan dalam Tuhan itu. Tetapi ini benar-benar menghidupi persaudaraan karena kita ini saudara dalam Kristus. Kita saudara dalam Kristus. Kita coba buka Alkitab kita dari Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35. Di situ kita akan temukan apa yang menjadi dasar persaudaraan kita di dalam Yesus Kristus. Ayat 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. 32. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? 34, ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. 35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-saudara laki-lakiku, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Dari perikop ini kita bisa mengerti ada dua hal yang Tuhan Yesus ajarkan. Persaudaraan kita didasarkan karena kita sama-sama memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sama-sama orang yang percaya Tuhan Yesus. Apa artinya? Seperti saudara dekat sekali komunitasnya di gereja, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Ketika berkumpul harusnya yang mengikat itu karena saya bersekutu dengan Kristus, saya punya hubungan pribadi dengan Kristus, teman saya punya hubungan pribadi dengan Kristus. Ketika kami mulai berkomunikasi, berelasi, disitulah persaudaraan itu terbangun. Sama-sama orang yang bersekutu dalam Kristus. Ini yang Tuhan Yesus juga pernah katakan kan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus ya, di situ aku hadir. Persaudaraan dalam Kristus harus dasarnya karena kita sama-sama punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ikatan persaudaraan itu terbentuk karena iman yang sama kepada Tuhan yang sama. Itu yang menyatukan. Itu yang menyatukan gitu. Jadi latar belakang apapun sebenarnya, suku apapun, latar belakang keluarga apapun, dia berasal dari mana saja, kalau kita berkumpul, kita sama-sama beriman kepada Tuhan Yesus nih, kita ini saudara. Kita saudara. Mungkin kita ketemu dengan saudara yang lain, sesama orang Kristen yang lain di luar kota, nggak kenal, tetapi kemudian dalam sebuah acara kita kenalan, oh sesama orang yang percaya Tuhan Yesus. Kita sebenarnya sedang ketemu saudara yang belum pernah ketemu ini selama ini. Tapi mereka saudara, walaupun beda gereja, walaupun beda organisasi, tetapi mereka adalah saudara. Saudara. Mereka tetap saudara kita di dalam Yesus Kristus. Persaudaraan Kristen itu seperti ini. Dasar pertama adalah imannya kepada Yesus Kristus. Karena bersekutu, punya hubungan pribadi, inilah saudara laki-lakiku, saudara perempuanku, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pemahaman ini akan menolong kita untuk tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan-perbedaan organisasi gereja. Kita memang harus punya keluarga rohani yang menetap, yang jelas. Tetapi saudara kita ada juga di gereja yang lain. Mereka juga saudara kita. Kalau kita menyadari hal ini kan sebenarnya gereja itu tidak perlu saling bersaing. Sama-sama saudara kok. Gitu kan? Apalagi saling rebut tuh. Ya rebut jemaat. Bahkan pendeta pun saling rebut sekarang. Nggak perlu seperti itu. Semuanya kan secara umum itu gereja yang itu gereja yang universal. Itu adalah keluarga Allah. Kemudian kan sebagaimana kita kalau misalnya yang orang Batak gitu kan, marganya apa begitu kan pasti punya keluarga-keluarga. Itu kan punya keluarganya masing-masing. Kadang-kadang perlu kumpulan aja gitu kan. Ya, Bu Kety, keluarga Tobing gitu. Wah, Tobing seluruh dunia itu banyak sekali kalau ngumpul. Tetapi tetap aja kan jalani hidupnya harus punya keluarganya sendiri.
Hanya saat tertentu saja ada acara yang lebih besar. Demikian juga kehidupan kita. Kita mesti tahu di mana rumah kita, di mana keluarga inti kita, tetapi kita ingat kita juga punya saudara di tempat lain. Kalau ketemu ya harus baik-baiklah, harus sapa dengan baik. Itu sama-sama saudara. Jangan sampai hanya perbedaan organisasi, perbedaan tata cara beribadah, perbedaan apa lagi? Perbedaan tempat gitu ya. Itu membuat orang kadang-kadang kan saling mengejek, saling merendahkan. Padahal sama-sama saudara seiman. Itu enggak pantas. Tuhan ajarkan enggak, semua kalian bersaudara. Cuma aku tempatkan di tempat yang berbeda saja. Punya keluarga inti yang berbeda. Bertumbuhlah dalam keluarga inti itu. Tetapi enggak salah kamu bergaul dengan yang lain. Itu bagian dari proses bertumbuh kan. Sebab kalau kita hanya setiap hari dari 0 tahun sampai 30 tahun sebelum menikah nih. Hanya di rumah terus kan namanya kurang pergaulan, juga pertumbuhannya kurang utuh begitu ya, perlu bergaul gitu ya. Tetapi ingat semua saudara, dasarnya itu, karena kita beriman kepada Tuhan yang sama. Kita punya ikatan relasi sama-sama dengan Tuhan Yesus. Yesus kepala, kita anggota keluarganya, anggota tubuhnya. Jadi semua terikat. Itu dasarnya. Kemudian yang kedua, jadi ini tidak hanya sekedar ikatannya, tetapi Tuhan berkata tadi yang di 35 kita baca lagi. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku. Laki-laki dialah saudaraku, perempuan dialah ibuku. Jadi di sini Tuhan Yesus ingin menekankan kamu itu saudara karena sama-sama berkumpul dalam namaku. Karena kalian bertemu ini karena ada aku nih. Semua berpusat pada hidupku. Tetapi kalian harus tingkatkan kualitas persaudaraanmu dengan apa? Melakukan ketetapanku. Persaudaraan kita dalam Kristus itu diperkaya dan ditingkatkan kualitasnya ketika dalam persaudaraan itu ketika berkumpul lakukan ketetapan Tuhan. Bukan tadi kalau berkumpul karena kita satu gereja ya udah saling membela, yang salah pun dibela. Enggak begitu? Enggak. Justru dalam persaudaraan kita, dalam persekutuan Kristen yang benar, itu firman Tuhan itu dihidupi. Bagaimana kita melihat saudara kita, bagaimana kita memperlakukan saudara kita, bagaimana kita berkata-kata kepada saudara kita, semuanya merupakan cara bagaimana firman Tuhan bukan sekedar jadi pengetahuan kita, tetapi bagaimana kita bisa menghidupi itu. Firman Tuhan itu jadi kehidupan kita, jadi gaya hidup kita. Cara kita membangun relasi, cara kita menyikapi sebuah permasalahan, cara kita merespon saudara kita ketika dia buat kesalahan, ketika dia sedang gagal, ketika dia sedang jatuh, ketika dia sedang terpuruk. Itu semua menjadi kesempatan kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ini persaudaraan yang benar seperti itu. Ibarat di rumah lah, di mana tempat, di mana kita bisa merasa aman untuk memperbaiki diri, kan di rumah. Di mana tempat terbaik kita bisa menjadi diri kita? Di rumah. Yang muda-muda kan punya banyak pengalaman ketika sekolah, coba. Betapa sering mengecewakan orang tua. Pernah nggak mengecewakan orang tua? Iya, iya. Pakai kayaknya. Iya, kayaknya. Kita semua pernah lah mengecewakan orang tua kita. Tetapi kita tahu rumah kita di mana. Kita lakukan sesuatu yang kita tahu itu sebenarnya menyimpang dari apa yang dipesankan mama itu. Tetapi tetap aja kita pulang ke rumah, kita tahu itu rumah orang tua kita. Itu rumah keluarga kita. Kemudian orang tua kita marah nih. Apalagi mama itu ngomelnya dari Sabang sampai Merauke. Seminggu. Ya, gitu. Tetapi kita nggak akan pergi karena kita tahu ini rumah keluargaku, ini tempat tinggalku. Dan ketika kita sadar, oh ternyata aku sudah menyakiti hati orang tua ya. Kita selesaikannya di situ, di rumah juga. Kita berubah di rumah. Kita berproses menjadi dewasa pertama kali di rumah. Itu
Kalau itu bicara keluarga kan, secara rohani juga begitu. Keluarga rohani itu tempat di mana Tuhan proses kita bertumbuh menjadi dewasa. Nah, kalau kita tidak memiliki keluarga rohani yang seperti ini, ada masalah di gereja kita, pindah gereja lain, di situ setahun oke banget, tahun kedua masalah lagi, pindah lagi. Itu kan ibarat kita anak, ketika ada masalah, pindahlah ke rumah tante. Di rumah tante ternyata nggak seindah yang kita bayangkan. Makin lama nggak nyaman juga. Nggak nyaman, pindah ke rumah paman. Ke rumah paman ternyata nggak nyaman juga. Pindah ke rumah opung. Nah, kalau orang pindah-pindah seperti itu, justru nggak pernah dewasa. Bagaimana menyikapi perbedaan, bagaimana menyikapi konflik, bagaimana menerima orang yang berbeda dari kita, bagaimana kita mengatasi semuanya, itu bagian dari proses pertumbuhan kita menuju kedewasaan. Nah, persaudaraan yang dewasa di dalam Kristus harus seperti itu, lakukan kebenaran. Jadi kalau ada situasi yang bermasalah, situasi yang tidak ideal, itu kesempatan bagiku untuk mempraktekkan firman Tuhan. Bukan sekedar jadi pengetahuan, tetapi aku bisa menghidupinya dalam persaudaraan sesama saudara seiman. Toh di situ justru ada topangan ya. Kalau kita gagal masih ada yang negur, mendoakan kita. Membuat kita jadi dewasa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Kristus kita ini disatukan menjadi keluarga Allah. Dan Tuhan tempatkan kita punya keluarga inti, itulah gereja lokal di mana saudara selama ini beribadah. Di tempat itu saudara punya saudara yang sangat dekat untuk bertumbuh bersama-sama. Kalau saat ini saudara sedang kecewa dengan gerejamu, sedang kecewa dengan yang melayani, sedang tidak bergairah karena merasa kok bosen ya gitu-gitu terus gitu ya. Mungkin itu sesuatu yang real ada memang ya. Itu hanya menunjukkan bahwa memang yang ada di gereja di dunia ini nggak ideal. Apa yang perlu kita lakukan? Kita mesti ambil tanggung jawab. Apa yang Tuhan ingin aku kerjakan dengan keluargaku yang seperti ini. Jangan langsung pindah. Kalau langsung pindah, siapa yang akan memperbaiki kondisi yang tidak ideal? Siapa yang akan menolong kelemahan-kelemahan orang-orang yang melayani? Kalau yang merasa tahu, yang merasa bisa, justru keluar, tidak memperbaikinya. Kita keluarga harusnya saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan, dan belajar menerima apa adanya. Memang berbeda, terima saudara-saudaramu yang lain yang berbeda, yang kadang-kadang bisa mengecewakan, kadang-kadang kita lihat cacat celahnya, tetapi biarlah kasih Kristus mengalir untuk membangun satu sama lain. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena di dalam Yesus Kristus Engkau sudah memberi kami keluarga rohani. Engkau menjadikan kami bagian dari warga kerajaan Allah, anggota keluarga Allah di dunia ini. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah menempatkan kami di sebuah gereja di mana kami mulai belajar bertumbuh hari demi hari. Kami diajar, kami dilayani, kami dibentuk. Terima kasih untuk gereja kami. Memang tidak ideal. Ada hal-hal yang membuat kami kecewa. Ada hal-hal yang membuat kami tidak puas. Ada hal-hal yang kadang-kadang membuat kami tersinggung. Tetapi sebagaimana keluarga inti, penyelesaiannya bukan pindah rumah atau keluar rumah. Kami akan berusaha untuk menyelesaikan semua masalah itu sehingga hubungan kami menjadi pulih dan kami tetap punya komitmen menjalani hidup bersama-sama di rumah kami. Demikian juga Tuhan beri kesanggupan kepada kami untuk terus bisa punya hati yang seperti ini dengan saudara-saudara kami. Kami tidak membela yang salah, tetapi kami berani menegur yang salah. Kami tidak ikut-ikutan berbuat salah, tetapi kami punya sikap yang tegas untuk mengingatkan orang yang berbuat salah, supaya mereka tidak terus-menerus dalam kesalahannya. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kalau ada di antara saudara-saudara yang saat ini sedang bergabung dengan kami,
Mereka sedang terluka dengan hamba Tuhan yang melayani. Mereka sedang kecewa dengan gerejanya. Mereka sedang mengalami kepahitan hati. Mereka sedang mengalami kebosanan. Mereka tidak lagi bergairah untuk beribadah bersama-sama karena berbagai alasan, berbagai permasalahan yang ada. Kiranya Roh Tuhan, Roh Kudus menjamah hati mereka. Kobarkan semangat mereka kembali. Beri mereka kekuatan untuk bisa mengampuni orang-orang yang membuatnya kecewa. Orang-orang yang membuatnya terluka. Agar mereka mulai bisa mengampuni, melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya, kepada pemimpin-pemimpinnya, kepada orang-orang yang melayani di gerejanya. Karena memang keluarga di mana kami tinggal belum sempurna. Masih ada yang berbuat salah, masih ada kekurangan, masih ada yang melakukan sesuatu yang buruk, ada yang khilaf sehingga berpotensi untuk saling mengecewakan, saling menyakiti, saling membuat hubungan menjadi semakin rusak. Tetapi Roh Kudus bekerja. Tuhan sudah ikat kami dalam persekutuan di dalam Yesus Kristus. Biarlah dalam persekutuan ini kami melakukan firman Tuhan. Ketika ada masalah di gereja kami, ketika ada masalah dalam persekutuan kami, dalam persaudaraan kami, itu saatnya kami mempraktekkan kebenaran firman Tuhan untuk saling mengasihi, saling menasehati, saling membangun, saling mendoakan satu sama lain. Sehingga Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah semakin dikenal dan dipuji senantiasa. Tuhan berkati gereja-gerejamu dimanapun berada, agar gerejamu bisa bertumbuh sebagai keluarga rohani yang kuat, yang harmonis, di mana kehadiran Kristus itu mengikat persekutuannya. Dan kami percaya firman Tuhan, kalau kami saling mengasihi, maka dunia akan tahu bahwa kami adalah murid-murid Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap belajar mempraktikkan firman Tuhan. Ketika hubungan-hubunganmu sedang bermasalah, itu waktunya engkau menyatakan bahwa di hatimu ada Yesus, ada kebenaran firman Tuhan dan kasih-Nya. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan membutuhkan dukungan doa, silahkan saudara menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Selalu percaya, selalu berharap doa itu besar kuasanya. Tuhan akan merespon dan menolong saudara semua. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.